Shalom. Selamat pagi rekan-rekan semua yang di rumah, dimanapun. Kita bersyukur ketemu lagi di pagi hari ini. Kami percaya bahwa kalau Tuhan itu telah memilih hal-hal yang Tuhan izinkan untuk kita miliki atau terjadi atas hidup kita, apa yang Tuhan pilih itu adalah selalu yang terbaik dan itu yang tepat, tidak pernah salah. Dan kami juga percaya kalau pagi hari ini teman-teman semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara sudah memilih waktu ini untuk mau bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Itu juga tidak pernah salah. Karena waktu kita yang terbaik ini kita berikan dengan Tuhan dengan penuh kesadaran kerinduan. Tuhan juga menghargai setiap upaya kita. Nah, mari pagi hari ini kita mau bersatu hati di dalam doa. Kita mau bersama-sama menyerahkan seluruh keadaan kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau sangat berarti dalam kehidupan kami. Di dalam setiap hal yang kami lalui dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu menyatakan kasih-Mu bagi kami. Engkau selalu menyatakan penyertaan-Mu bagi kami. Kami sadar atau kami nggak sadar, Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk anugerah ini. Dan pagi hari ini, satukan hati kami Tuhan. Satukan hati kami dimanapun kami berada. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menyadari semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur karena Engkau sangat baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kau yang termanis, Kau yang terbaik. Kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan Engkau, sebab hanya Kau saja yang layak, Kau saja yang kami puji, Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, jalan-Mu tak terselami
walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Mari kita merasakan penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu, ingat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Yes Lord. Aman dan sejahtera jalan-jalan-Mu bagi kami Tuhan. Ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau sadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Mari rasakan saudara. Mari ingat kembali saat-saat di mana Tuhan menyertai kehidupanmu. Dan bersyukur kepada Dia. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tak pernah tinggalkan diriku. Tak pernah tinggalkan diriku Tuhan. Kau ada dalam setiap langkah kami, menyertai kami Tuhan, membimbing kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur. Jalan-jalan-Mu meskipun tak terselami, tapi semua datangkan damai dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Engkau baik, sangat baik. Tak pernah Kau berubah. Setiamu dalam hidupku tak pernah berhenti. Engkau baik, Yesus Engkau selalu baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau selalu baik bagi kami. Bahkan di saat kami gak mengerti Tuhan, jalan-jalan-Mu yang gak kami pahami, tapi kami selalu tahu dan kami selalu percaya bahwa jalan-jalan yang Tuhan berikan bagi kami selalu memberikan kami damai sejahtera. Kami mau serahkan Tuhan jalan-jalan kami di dalam ketetapan-Mu, di dalam keputusan-Mu. Banyak hal dalam hidup kami yang menjadi pilihan Tuhan, yang harus kami lakukan, yang harus kami buat. Dan pagi hari ini
Kami mau serahkan semua pilihan-pilihan kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang pilihkan bagi kami Tuhan. Masa depan kami, kehidupan kami, cita-cita kami, semua yang menjadi mimpi-mimpi dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Mari Engkau yang tetapkan bagi kami, Engkau yang pilihkan bagi kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kami persembahkan, serahkan. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Semua cita-citamu, masa depanmu, apa yang Engkau rencanakan, apa yang ingin Engkau pilih dalam kehidupanmu, serahkan untuk menjadi miliknya Tuhan. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Hanya bagi Engkau Tuhan. Seluruh hidup kami, seluruh masa depan kami, pakai kami Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Mari persembahkan hidupmu. Biar Tuhan menggenapi pilihan yang Dia tetapkan untuk kita.
hidup kita bersinar untuk Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakai kami Tuhan. Pakai kami yang telah Kau pilih ini Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Mari angkat tanganmu saudara. Semuanya persembahkan untuk Tuhan. Persembahkan untuk Tuhan. Percayakan hidupmu untuk Tuhan. Di setiap waktu. Mari nyatakan Tuhan terus jalan-jalanmu bagi kami. Ku berikan hidupku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Di mezbahmu kami persembahkan Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Ku
silakan Engkau nyatakan Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu pimpinanmu, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau selamanya, menerangi jalan-jalan kami, menerangi langkah-langkah kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami, kami persembahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar kami gak salah melangkah dalam hidup kami Tuhan. Kau yang memberikan perintah-Mu bagi kami, ke kiri atau ke kanan, maju atau mundur, ataupun kami harus tetap berdiam diri. Yesus Tuhan, pimpin kami, pimpin kami. Haleluya Yesus. Biar kami mendengarkan Engkau lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi Engkau bawa kami, berbicara bagi kami Tuhan. Kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau merendahkan diri kami Tuhan, merendahkan hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau berbicara. Kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Rindu selalu dekat padamu, menikmati indah kasih-Mu, suara-Mu teduhkan hatiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku mau diam dengarkan-Mu Yesus, nyatakanlah isi hati-Mu, kebenaran-Mu sanggup bebaskanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Betapa ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Kan ku lakukan yang Kau suka dan berkenan bagi-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Kerinduanku menyenangkan-Mu, ini hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Mari bawa hatimu, rindu selalu. Mari rindukan untuk dekat dengan Tuhan, nikmati kehadiran-Mu, indah kasih-Mu, suara Yesus. Teduhkan setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Yesus, Kau segalanya.
masuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Latih diri kami untuk diam di dalam hadirat-Mu Yesus. Dengarkan suara-Mu Tuhan. Isi hatiku kebenaran-Mu, sanggup bebaskanku Yesus, Kau segalanya bagiku. Betapa ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Kan ku lakukan yang Kau suka, dan berkenan bagimu. Betapa ku mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Biarlah kami mau nyatakan Tuhan, kami percaya kasih-Mu dalam hidup kami. Kerinduanku menyenangkan-Mu, ini hidupku, ku mau menyembah-Mu. Mari satu hati kita mau nyatakan kepada Tuhan betapa kita mengasihi Dia. Mari bawa hatimu di hadirat Tuhan pagi hari ini, tersungkur di hadapan-Nya. Kan ku lakukan yang Kau suka, dan berkenan bagimu. Betapa mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dengan segenap hati hatiku. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kerinduanku menyenangkan-Mu, ini hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kami mau nyatakan Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau yang terutama. Lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Ku sembah Kau ya Yesus, ku sembah Kau. Kami mau angkat hati kami menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Ku mengasihi-Mu. Biarlah Kau temukan hati kami pagi hari ini Tuhan. Lebih dari segalanya kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Ku sembah Kau. Tilik hati kami ya Tuhan. Ku sembah. Selidiki hati kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau yang terutama. Kami mau terus percayanya kepada Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami Tuhan. Ku sembah Kau,
Yara labashi korata karala bayara 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 takara bashi kalaba laba 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 rata karala bayara ba. Mari bawa terus hatimu yang mengasihi Tuhan. Mari bawa terus hatimu yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Korala bashi karabara takarala bayara 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 bayara. Korala bashi karata karana bayara takarala bayara bayara bayara. Relakan hatimu, relakan semua keputusanmu untuk menjadi keputusannya Tuhan. Tuhan tahu ketika engkau sedang bergumul, dan Tuhan tahu apa yang kau perjuangkan dalam kehidupanmu. Tapi pagi hari ini, lepaskan genggamanmu daripada apa yang menjadi setiap rencanamu. Lepaskan itu untuk Tuhan, dan biarkan Tuhan menggantikan dengan keputusan yang terbaik. Percayakan kepada Tuhan, sebab Dia tidak pernah salah di dalam kehidupanmu. Pagi hari ini saya merasakan ada yang masih ragu-ragu. Mari serahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan ragu. Jangan ragu. Tuhan tahu ketika engkau mengalami ketakutan untuk melepaskan. Tetapi ketika engkau terus menggenggam, maka engkau tidak mengizinkan Tuhan untuk bekerja. Pagi hari ini mari lepaskan semua di hadirat Tuhan. Tenangkan hatimu dan dengarkan Tuhan sedang berbicara apa. Tangkap pesan itu dan percaya kepada keputusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami di sini. Untuk boleh memulai hari dengan memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau semalam kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan kami boleh bangun dengan kondisi badan yang segar dan sehat. Kami rindu Tuhan, saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman yang akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa hanya Engkau-lah jalan, kebenaran, dan hidup. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom. Adik-adik, kakak-kakak, bapak ibu dan semua viewer sekalian
dimanapun berada. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini, setelah kita disegarkan dengan puji-pujian, mari kita merenungkan. Waduh, hidup kita ini, apakah sudah berada di jalan yang benar atau belum? Apakah hidup yang kita jalani saat ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Akhir-akhir ini banyak sekali itu bermunculan seminar-seminar tentang bagaimana mencari jalan hidup menuju kesuksesan. Waduh, semua orang berbondong-bondong mengikuti seminar tersebut. Tujuannya apa? Supaya bisa menemukan jalan tercepat, terinstan, terefisien menuju kesuksesan. Kalau bisa, kerja sehari langsung mendapatkan hasil untuk 7 turunan. Gitu. Banyak orang yang berbondong-bondong melakukan survei, eksperimen, membaca buku, belajar kepada orang-orang sukses tentang bagaimana jalan hidup mereka supaya sukses untuk bisa ditiru. Saudara-saudara kalian, itulah yang saya lakukan dulu. Saya selalu datang kepada orang-orang yang saya rasa, ini sukses ini. Saya dengarkan, saya ajak ngobrol, saya dengarkan success story-nya, saya bergaul dengan mereka-mereka yang saya anggap berprestasi di atas saya, hanya untuk mendengarkan success story hidup mereka. Ya, tetapi jalan orang ini unik. Masing-masing sudah direncanakan dan diberikan kepada Tuhan, khusus dan custom buat kita masing-masing. Jalan hidup yang si A belum tentu bisa saya jalani. Begitu juga jalan hidup saya belum tentu bisa dijalani oleh orang lain. Saudara yang terkasih, tapi yang terpenting hari ini, yang akan kita pelajari bersama-sama dari firman Tuhan pagi hari ini adalah apakah jalan hidup kita saat ini sudah sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Sama-sama kita renungkan, refleksikan. Apakah benar Tuhan? Pekerjaan yang aku ambil, bisnis yang aku jalankan, pelayanan yang aku lakukan ini sudah sesuai dengan kehendak-Mu? Ataukah ini semata-mata aku lakukan dan aku jalani ini karena egoku sendiri? Pagi hari ini kita belajar. Kebijaksanaan 9 ayat 13 mengatakan, kitab Kebijaksanaan 9 bab 9 ayat 13 katakan, manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Lanjut ayat 14. Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tetapi siapakah gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapakah gerangan sampai mengenal kehendak-Mu?
kalau engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudusmu dari atas tidak kau utus. Saudara yang terkasih, syarat untuk mengetahui apakah jalan hidup yang kita lalui saat ini, baik itu pekerjaan, bisnis kita, pelayanan kita, syaratnya satu: mohon bimbingan Roh Kudus. Itu dari Kebijaksanaan 9 ayat yang ke-17. Kalau bukan Tuhan sendiri yang menunjukkan kepada kita melalui Roh Kudusnya, jangan harap kita bisa menemukan jalan hidup kita. Karena itu saat ini, pagi hari ini, undang Roh Kudus. Tanya Roh Kudus, apakah jalan yang sedang aku lalui ini sudah sesuai sama yang Tuhan inginkan. Entah itu dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, dalam pelayanan. Tanya Roh Kudus. Supaya kita tahu, oh iya, ini bukan jalan yang Tuhan tunjukkan. Nah, terus tahu nih gimana? Jalan yang sudah kita lalui ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak? Pagi hari ini kita akan juga tahu, kita akan belajar. Jadi perhatikan baik-baik. Ada 2 poin yang penting yang bisa kita lihat, yang kita jadikan bahan introspeksi diri pagi hari ini. Untuk mengetahui apakah jalan yang sedang kita lalui ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak. Poin yang pertama, apakah ciri-ciri, apakah jalan hidup kita saat ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Poin yang pertama, yang penting, jalan yang kita lalui ini, apapun itu, membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita akan baca di Matius 14 ayat 19 sampai 20. Matius 4 ayat 19 sampai 20. Dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Yesus ini ceritanya bertemu sama Petrus dan Andreas. Mereka sedang menjala ikan. Lalu dipanggil sama Yesus. Bro Petrus, waduh. Bro Andreas, ikutlah aku. Orang kalau mau mengikuti seseorang, syaratnya satu. Pasti dia look up kepada orang tersebut. Dan percaya masa depannya akan jauh lebih baik daripada saat ini. Kalau dia melihat, ya maaf, kalau misalnya ada gelandangan atau tunawisma, terus dia tiba-tiba berkata kepada seorang eksekutif dalam suatu perusahaan, "Bapak, ikutlah saya." Gak mungkin mau. Tapi kalau dibalik, eksekutif seorang perusahaan tersebut berkata kepada seorang tunawisma, "Ayo kerja ikut saya akan jadikan hidup kamu lebih baik." Pasti mau. Karena yang mengajak derajatnya lebih tinggi. Sama seperti Yesus. Petrus melihat Yesus ini adalah sosok yang luar biasa. Dari karismanya, walaupun belum kenal. Ketika Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Mereka tanpa ragu-ragu meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus. Gampang? Enggak. Saudara yang terkasih, dekat dengan Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Semua kita tahu nasibnya Petrus ini berakhir tragis secara dunia.
Petrus meninggal karena disalib terbalik. Setelah itu dipenggal kepalanya. Saya bersyukur karena kapan lalu Tuhan izinkan saya untuk mengunjungi makam dari Santo Petrus dan tempat Santo Petrus dipenggal kepalanya setelah disalib terbalik. Menderita menurut manusia. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah pekerjaan, bisnis kita, pelayanan kita yang kita jalani saat ini membawa kita lebih dekat dengan Tuhan? Ataukah membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Aku sekarang tidak bisa melayani karena tuntutan pekerjaanku. Aku sekarang tidak bisa ikut melayani, ikut kelompok sel, ikut ini. Aku sekarang sebulan cuma bisa sekali aja ke gereja. Karena apa? Karena aku harus bekerja, aku harus keluar kota. Doakan, tanya benar-benar sama Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus. Ataukah saat ini kita melayani Tuhan dengan luar biasa dipandang orang, tapi membuat kita gampang marah karena kecapean, gampang tersinggung, gampang uring-uringan. Cek, apakah pelayanan ini memang Tuhan kehendaki, ataukah memang kita daripada nganggur, gitu aja. Ataukah karena kita cuma cari nama, supaya dilihat orang baik. Kita cek, karena ciri-ciri jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Poin yang kedua, yang tidak kalah pentingnya. Jalan yang sudah sesuai dengan kehendak Tuhan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Berdampak bagi sesama kita. Rasul Petrus sebagai pemegang, yang diberikan gelar sebagai pemegang kunci surga, secara manusia hidupnya berakhir tragis loh. Disalib, disiksa, terus akhirnya dipenggal. Secara manusia tidak enak, beneran tidak enak. Tetapi mereka melihat tujuan yang lebih besar, yaitu kehidupan kekal di surga. Sampai saat ini, apa yang mereka lakukan, pelayanan yang mereka lakukan berdampak sampai hari ini. Tidak akan ada gereja tanpa karya mereka. Tidak akan ada gereja Katolik. Gereja tidak akan bertahan, bahkan tidak ada kalau tanpa pengorbanan mereka, kemartiran mereka. Tidak ada. Secara manusia, secara dunia mereka memang gak enak, tragis. Tetapi di mata Tuhan, mereka beroleh mahkota kemuliaan di surga. Dan karya mereka berdampak sampai saat ini. Kita bisa memuji, kita bisa menyembah, kita mengenal kasih karunia pelayanan Yesus selama di dunia dari mereka. Karena itu, pagi hari ini, sekali lagi cek apakah jalan hidup kita, yang kita lakukan, bisnis kita ini berdampak bagi karyawan kita. Pekerjaan kita berdampak bagi orang lain, teman-teman kantor kita. Pelayanan kita berdampak paling enggak bagi keluarga kita. Kalau kita di luar biasa, terutama bagi Pak Sutri. Tapi di rumah kita kacau, anak-anak enggak karu-karuan apa semuanya. Percuma. Saya salut juga sama pembimbing rohani saya. Luar biasa menurut saya. Dari pangkalnya, dari bapaknya, anaknya, sampai cucunya, semuanya melayani. Luar biasa.
Ini yang dinamakan berdampak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai penutup, mintalah selalu tuntunan Roh Kudus dalam setiap jalan yang kita lalui. Supaya kita tetap setia berada di jalan Tuhan. Karena bukan berarti walaupun saat ini kita sudah benar berjalan di hadapan Tuhan, akan selamanya sampai Tuhan memanggil kita, itu jalannya lurus terus. Tidak. Tanpa kita sadari kita bisa berbelok, nih kita gak berhati-hati dan gak berjaga-jaga. Tiba-tiba kita sudah jauh dari Tuhan. Karena itu, firman Tuhan katakan, fokuslah selalu pada Yesus. Kenapa? Ayat penutupnya ada di Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan, Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan, akulah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, ingatlah ayat penutup ini. Pagi hari ini, jadikan ayat ini sebagai rema dalam kehidupan kita. Bahwa jalan hidup yang kita pilih harus membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, dan kedua, berdampak bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, Tuhan. Nyatakan jalanmu. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh memulai hari dengan mendengarkan kebenaran firman. Biarkan firman yang telah kami dengarkan ini boleh kami mampu untuk lakukan Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu yang membimbing kami. Mampu untuk kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya setiap benih firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi akan tumbuh berkembang menjadi rema dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, agar jalan kami terus berada di jalan yang Tuhan pilih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami kembalikan segala puji syukur kami, hormat dan kemuliaan hanya kepada Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup dan berkuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah mengikuti GMJ pada pagi hari ini. Kami percaya pasti semuanya diberkati. Dan biarlah kita merenungkan firman yang telah kita dengar ini siang dan malam, supaya terekam dalam hati kita, pikiran kita, dan sanggup untuk kita lakukan. God bless you all. Bless you.